Angin asin membelai wajah Maya saat ia melangkah keluar dari mobil sewaan, membawa serta aroma laut dan misteri yang telah menariknya jauh-jauh ke desa terpencil bernama Tanjung Harapan. Desas-desus tentang mercusuar tua di ujung Tanjung dan fenomena aneh yang terjadi setiap senja di sana telah sampai ke telinganya, menyulut rasa ingin tahu jurnalis investigasi yang tak pernah padam. Penduduk desa tampak ramah, namun ada keraguan di mata mereka setiap kali Maya menanyakan tentang misteri senja di mercusuar. Mereka hanya menggeleng atau berbisik tentang hal-hal yang tidak seharusnya diganggu, tentang jiwa-jiwa yang tersesat atau tentang bahaya yang mengintai di balik cahaya terakhir matahari. Mercusuar itu berdiri tegak, menjulang menantang langit, dindingnya yang kusam dan berlumut menjadi saksi bisu waktu. Di puncaknya, lampu mercusuar yang seharusnya menjadi penunjuk arah kini tampak padam, digantikan oleh aura keheningan yang mencekam. Saat ia mendekat, seorang pria tua muncul dari pintu mercusuar, langkahnya pelan namun tegap. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang seolah menyimpan ribuan cerita. Matanya, meski lelah, memancarkan ketajaman yang tak bisa disembunyikan. Dialah Pak Bardi, penjaga mercusuar yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Ada keperluan apa kemari, Nona? Suara Pak Bardi serak, penuh otoritas yang tak terucap. Tatapannya menelisik, seolah berusaha membaca niat Maya. Maya memperkenalkan diri, menjelaskan ketertarikannya pada sejarah mercusuar dan cerita-cerita lokal. Pak Bardi hanya mendengarkan, tanpa ekspresi. Tidak ada yang istimewa di sini, Nona. Hanya mercusuar tua yang menunggu waktu untuk rubuh. Sebaiknya Nona kembali sebelum senja tiba. Udara di sini tidak baik untuk mendatang. Ada nada peringatan dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Maya merinding. Namun, peringatan itu justru semakin menguatkan tekad Maya. Malam itu, dari penginapan sederhana di desa, Maya mengamati mercusuar. Saat matahari mulai tergelincir di cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang memukau, Maya melihatnya. Sebuah kilatan cahaya, bukan dari lampu mercusuar yang mati, melainkan cahaya yang lebih redup, berkedip-kedip tak beraturan dari salah satu jendela di puncak menara. Cahaya itu memudar seiring dengan hilamnya matahari, digantikan oleh keheningan yang pekat dan dingin. Malam itu, ia juga mendengar bisikan samar terbawa angin, seolah-olah ada suara-suara yang mencoba berkomunikasi dari kejauhan. Keesokan harinya, Maya menghabiskan waktu berbicara dengan beberapa warga yang lebih tua. Ibu Sarti, seorang nenek yang telah tinggal di Tanjung Harapan seumur hidupnya, akhirnya mau membuka suara, meskipun dengan ragu. Mercusuar itu bukan hanya penjaga laut, Nona, tapi juga penjaga rahasia. Dulu, banyak nelayan yang hilang, selalu saat senja, dekat mercusuar itu. Mereka bilang, arwah-arwah itu mencari jalan pulang. Atau mungkin, mencari sesuatu yang hilang dari mereka. Ia menambahkan dengan suara bergetar. Pak Bardi, dia tahu lebih banyak dari siapapun. Dia sudah di sana sejak tragedi itu. Tragedi. Maya merasa ada kepingan teka-teki yang mulai menyatu. Ia kembali ke mercusuar, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Pak Bardi sedang membersihkan teras depan dengan sapu lidi. Gerakannya lambat tapi pasti. Pak Bardi, apa yang terjadi di mercusuar ini bertahun-tahun yang lalu, tentang tragedi yang disebutkan warga desa? Pria tua itu berhenti menyapu, menatap lurus ke mata Maya. Bukan urusan Nona, jawabnya singkat, mencoba mengelak. Namun, Maya tidak menyerah. Cahaya itu, Pak Bardi, cahaya yang saya lihat setiap senja. Itu bukan lampu mercusuar, ada apa sebenarnya? Helaan napas Pak Bardi terdengar berat, seolah memikul beban berabad-abad.
Nona sebaiknya jangan ikut campur. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Saya menjaga mercusuar ini bukan hanya dari karat dan lapuk, tapi juga dari gangguan. Kata gangguan diucapkannya dengan penekanan aneh, seolah merujuk pada sesuatu yang tak kasat mata. Maya memutuskan untuk mengambil resiko. Ia ingin mengalami sendiri misteri senja itu. Sore berikutnya, ia menyelinap ke area mercusuar, bersembunyi di balik bebatuan karang yang menjorok ke laut. Saat senja kembali datang, langit menyala dengan warna-warna magis. Kali ini, fenomena itu jauh lebih jelas. Kabut tipis mulai merayap dari laut, menyelimuti dasar mercusuar. Cahaya aneh itu muncul lagi, lebih terang dan lebih sering berkedip. Bersamaan dengan itu, bisikan-bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas, seperti paduan suara lirih yang memanggil, namun tak ada satupun kata yang bisa dimengerti. Udara terasa dingin menusuk, dan Maya merasa ada kehadiran lain di sekitarnya. Sebuah energi yang begitu kuat, sehingga membuatnya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Tidak tahan dengan tekanan energi yang begitu kuat, Maya memutuskan untuk kembali ke Pak Bardi. Ia yakin pria tua itu adalah satu-satunya kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mendapati Pak Bardi duduk di beranda mercusuar, menatap kosong ke arah laut yang mulai gelap. Saya mengalaminya, Pak Bardi. Cahaya itu, bisikan itu, ada apa sebenarnya? Pak Bardi menutup matanya, seolah menyerah. Saya tahu Nona tidak akan pergi begitu saja, katanya pelan. Duduklah. Mungkin memang sudah waktunya cerita ini diceritakan. Ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ia memiliki seorang adik perempuan bernama Alia. Alia adalah gadis yang ceria, sangat mencintai laut, dan sering menemaninya di mercusuar. Suatu senja, saat badai tiba-tiba datang, Alia bersikeras ingin melihat keindahan langit badai dari puncak mercusuar. Pak Bardi mengizinkannya, namun ia sendiri harus turun untuk mengamankan beberapa peralatan. Saat ia kembali, Alia sudah tidak ada. Pintu puncak mercusuar terbuka, dan hanya syal Alia yang tertinggal, berkibar tertiup angin. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun tubuh Alia tidak pernah ditemukan. Sejak itu, Nona, suara Pak Bardi tercekat. Setiap senja, saya melihat cahaya itu. Saya mendengar bisikan itu. Saya percaya itu Alia. Dia mencoba berkomunikasi. Dia mencari sesuatu. Dia mungkin ingin pulang. Pak Bardi mengusap air mata yang diam-diam menetes di pipinya yang keriput. Saya tidak pernah bisa meninggalkan mercusuar ini. Saya harus menjaganya. Saya harus menunggu Alia. Maya mendengarkan dengan hati terenyuh. Ini bukan cerita hantu. Ini adalah kisah seorang kakak yang berduka, yang menggantungkan harapannya pada fenomena aneh. Apa yang Alia cari, Pak Bardi? Apa yang hilang? Tanya Maya lembut. Pak Bardi menggeleng. Saya tidak tahu. Saya sudah mencoba semuanya. Saya mencari di seluruh mercusuar, di setiap sudut, tapi tidak pernah menemukan apa-apa. Kita akan mencarinya bersama, kata Maya. Tekadnya bulat. Mungkin ada petunjuk yang terlewatkan. Mereka mulai menggeledah mercusuar keesokan harinya, dari dasar hingga puncak. Mereka memeriksa setiap retakan di dinding, setiap celah di lantai, setiap barang tua yang tersimpan. Akhirnya, di sebuah sudut tersembunyi di lantai puncak, di bawah tumpukan kain usang, Maya menemukan sebuah ukiran kecil pada kayu yang sudah lapuk. Itu adalah simbol yang aneh, mirip gelombang laut yang melingkar dengan sebuah bintang kecil di tengahnya. Ini bukan ukiran biasa, Pak Bardi. Ini seperti simbol kuno. Pak Bardi menatap ukiran itu, matanya membelalak. Saya pernah melihat ini. Alia sering menggambar simbol ini di pasir pantai. Dia bilang itu lambang rahasia kami untuk petualangan. Mereka mencoba mencocokkan simbol itu dengan berbagai benda di mercusuar, namun tidak ada yang pas.
Hari berlalu, dan senja kembali datang. Maya dan Pak Bardi duduk di puncak mercusuar, menunggu. Saat cahaya terakhir matahari menghilang, cahaya aneh itu muncul lagi, berkedip-kedip lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah bersemangat. Bisikan-bisikan itu juga semakin jelas, membentuk sebuah melodi yang pilu. "Lihat Pak Bardi," kata Maya, menunjuk ke arah cahaya yang kini berkedip mengikuti irama tertentu, seolah sebuah kode Morse. Cahaya itu sepertinya menunjuk ke arah sana. Cahaya itu berkedip-kedip, kemudian menyorot ke sebuah titik di luar jendela, menuju ke arah tebing karang di bawah mercusuar, di mana ombak pecah dengan ganas. Dengan senter di tangan, mereka berdua menuruni mercusuar dan menuju tebing karang, mengikuti arah yang ditunjukkan cahaya. Angin bertiup kencang, dan suara ombak menderu. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ceruk kecil di dasar tebing, yang hanya terlihat saat air surut. Di sana, tersembunyi di balik batu besar yang terukir alami oleh air laut, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk namun masih utuh. Di atasnya terukir simbol yang sama dengan yang mereka temukan di mercusuar. Dengan tangan gemetar, Pak Bardi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kalung kerang mutiara yang sangat indah dan sebuah surat kecil yang sudah menguning. Ini kalung Alia. Saya yang membuatnya untuknya, bisik Pak Bardi. Air mata mengalir deras. Surat itu adalah tulisan tangan Alia, berisi pesan perpisahan yang manis ditujukan kepada kakaknya. Alia menulis bahwa ia ingin berpetualang ke dunia lain dan bahwa ia akan selalu mencintai Pak Bardi. Ia juga berpesan agar Pak Bardi tidak bersedih dan terus menjaga mercusuar, karena itu adalah jendela di antara dua dunia. Saat Pak Bardi selesai membaca surat itu, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya aneh dari mercusuar meredup, perlahan-lahan menghilang sepenuhnya. Bisikan-bisikan itu juga berhenti, digantikan oleh suara ombak yang menenangkan. Udara dingin yang mencekam kini terasa hangat, dan Pak Bardi merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Misteri senja akhirnya menemukan jawabannya. Itu bukanlah arwah yang tersesat, melainkan pesan cinta dan perpisahan yang menunggu untuk ditemukan. Maya menulis kisahnya bukan sebagai cerita horor supranatural, melainkan sebagai kisah tentang kehilangan, penantian yang panjang, dan kekuatan cinta yang melampaui batas hidup dan mati. Pak Bardi tetap menjaga mercusuar, namun kini dengan hati yang tenang dan damai. Ia tahu Alia telah menemukan jalannya, dan ia pun akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri. Misteri senja di Tanjung Harapan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi simbol harapan dan kenangan abadi, sebuah pengingat bahwa terkadang misteri terbesar adalah tentang hati manusia yang mencari dan menemukan penyembuhan.